Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di mana kita masih melanjutkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Mas'ud. Wa an Abi Mas'udin Uqbata ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang bernama Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Semoga Allah meridhoinya. Ini sudah kita bahas pertemuan terakhir kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Rasul bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita melanjutkan matan dari hadisnya atau isinya. Kalau kemarin perawinya Uqbah, Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Memiliki sebab Rasul menyebutkan demikian. Itu ada sebabnya. Kalau Al-Quran, sebab turunnya suatu ayat atau surat disebut dengan asbabun nuzul. Kalau sebab Rasul mengucapkan sesuatu, ada pendahulunya, ada sebabnya, maka sebab ini disebut dengan asbabul wurud. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Apa sebabnya atau asbabul wurud dalam hadis ini?
Sebab di dalam kabar atau dalam hadis Nabi ini tentang suatu kisah di dalam perang Tabuk. Jadi kisahnya dimulai dari perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi di dalam Islam tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9. Sekarang tahun 1446. Ya, 1446. Ini tahun ke-9. Apa sebab terjadinya perang Tabuk dan siapa lawannya? Lawannya itu orang Romawi, orang Syam waktu itu. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah di mana mereka kaum Romawi ini sekitar 2 tahun atau ya 3 tahun sebelum Rasul wafat. 3 tahun sebelum Rasul wafat. Artinya di situ Islam sudah mulai berkembang. Sehingga kaum Romawi ini nggak senang. Banyak kabilah-kabilah dari bangsa Arab yang dulunya tunduk di bawah kekuasaan kaum Romawi, maka ketika tahun ke-9 banyak yang masuk Islam. Sehingga dianggap ini apa? Dianggap ini adalah suatu penyebab ya. Ibaratkan seperti duri, dianggap seperti duri. Maka terdengarlah kabar di Madinah bahwa kaum Romawi akan berangkat dari negeri Syam untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka Rasul pun ketika mendengar demikian, maka Rasul merespon dengan Dengan serius. Karena ketika itu lawannya sudah bukan musyrikin Quraisy lagi, sudah. Kaum musyrikin Quraisy sudah jadi kaum muslimin. Banyak yang sudah masuk Islam, sudah Fathu Mekah. Mekah sudah jadi negeri kaum muslimin. Lawannya ini kaum Romawi. Maka Rasul merespon dengan sangat serius tentang niat mereka. Maka Rasul mengatakan, sebelum mereka berangkat menuju Madinah, maka kita yang berangkat ke negeri Syam. Itu responnya Rasul. Tahun ke-9, 3 tahun sebelum wafat. Sebelum mereka menyerang kita di Madinah, kita yang berangkat ke negeri Syam. Perang-perang di sana, begitulah. Ya, ini menunjukkan Rasul itu ya bukan hanya seorang nabi, sekaligus panglima perang dan pemberani. Cuman masalahnya, waktu itu kendalanya nggak mudah. Kendalanya itu berat, jemaah. Pertama dari segi jarak. Tabuk itu wilayah negeri Syam. Itu sekitar jarak dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 800 kilo. Semarang mana? Surabaya. 800 kilo kurang lebih. Ya. Kalau Semarang Jakarta 500, ini 800 kilo. Kalau arah ke Jakarta sana mungkin Banten kali ya. Atau tempat nyebrang gitu apa? Ya, nah di sana. Ya, kurang lebih kalau dari Semarang mungkin arah ke Jakarta sana, habis Jakarta itu tempat nyebrang itu loh, ke Sumatera itu mana? Iya, Merak mungkin ya, kurang lebih mungkin ya. Semarang Merak. Wah. Ya itu nggak mudah sama. Dari segi jarak kurang lebih dari Madinah ke Tabuk itu 800 kilo. Yang kedua, kendala yang kedua, pasukan kaum muslim ini jumlahnya jauh lebih sedikit. Jumlahnya lebih sedikit. Sebelumnya pernah terjadi perang tahun ke-7 namanya Perang Mu'tah.
Ya ini terjadi juga di negeri Syam. Kaum muslimin 3.000. Pasukan Romawi 200.000. Enggak seimbang. Seandainya yang 3.000 ini bisa mengalahkan 20 kemudian meninggal. Satu melawan 20. Kemudian 20-nya kalah, meninggal, satu meninggal. Tetap yang masih sisa yang 200.000. Yang 200.000. Cuman waktu itu akhirnya Pak, ya imbang. Sehingga ya walaupun ya ada korban juga tetapi nggak berlanjut sampai ya terus menerus. Kemudian kendala yang ketiganya, waktu itu di Madinah musim paceklik, artinya belum lama masih apa? Ya waktu musim kemarau masih sulit. Ini perjalanan jauh loh. Orang perang itu kan nggak cuma modal sendal jepit doang berangkat, nggak bisa. Logistiknya harus kuat, ekonominya harus kuat, lah gimana? Ya. Sedangkan dari Madinah Rasul berangkat ke Tabuk itu sekitar 22 hari lamanya. Semarang Merak 20 hari. Enggak. 22 hari lamanya. Ini nggak mungkin modal cuman apa? Modal pas-pasan, nggak mungkin, nekat namanya. Ya. Belum lagi nanti di sana perangnya, belum lagi nanti pulangnya. Itu harus benar-benar. Dan kondisinya di Madinah waktu itu masih apa dalam keadaan sulit. Ditambah yang keempatnya kendaraannya minim. Kendaraan yang bisa dinaiki itu minim. Ya. Disebutkan sampai pasukan kaum muslimin terkumpul 30.000. Ya, gabungan pasukan Madinah, Mekah, Taif gabung sekitar 30.000. Berangkat ke negeri Syam. Tetapi yang disayangkan apa? Kendaraannya sangat minim. Sampai disebutkan satu onta itu antri gantian sekitar 18 orang. Gantiannya, muternya. Kalau dikocok misalnya keluar nomor berapa, begitulah. Itu 18 orang. Kalau misalnya jenengan naik kontak nih mau perang ke Merak dari Semarang, dari satu onta 18 orang, terus namanya jenengan tuh nomor 17. Tuh kira-kira naiknya di mana? Kira-kira di Cirebon baru naik gitu kan. Ya, di Cirebon baru bisa naik 18 orang kan itu. Itu keadaannya berat. Dan masih mending masih bisa ikut. Banyak yang nggak punya kendaraan nggak bisa ikut. Kenapa? Karena yang perang ini nggak cuma sekali lagi bukan cuma modal semangat, sehat, tapi harus punya uang. Punya logistik, punya ekonominya kuat. Nah, orang-orang yang ikut rata-rata waktu itu yang punya ekonominya menengah ke atas. Sedangkan yang nggak punya uang, apalagi utangnya juga belum lunas, cicilannya masih, cicilannya aja masih apa? Masih numpuk, kayaknya susah ini. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang nggak punya uang ini, maka mereka datang ke Rasul. Ceritanya begitu. Dia pengen bisa berangkat, tapi gimana? Nggak punya uang. Nggak punya bekal. Akhirnya mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, Ya Rasulullah, inni ubdi abi fahmilni. Ya Rasulullah, aku ingin ikut serta di dalam jihad. Ya. Tapi aku nggak punya bekal. Jangankan kendaraan. Ya, mungkin untuk makan aja masih bersyukur. Gimana? Tapi saya pengen perang ya Rasul. Ya. Fahmilni. Bisakah engkau memboncengkan saya Rasul? Begitu. Ya. Ini menunjukkan mereka semangat jemaah. Mungkin kalau kayak kita. Karena apa? Ya, karena memang sulit ekonominya udah jadi alasan. Maaf ya Rasul.
saya nggak bisa ikut ya Rasul. Alhamdulillah ini karena ekonomi saya susah ya Rasul. Kalau itu mungkin jadi alasan. Utangnya belum lunas, ya, cicilannya belum selesai, anak belum sekolah, ya, mungkin begitu. Tapi sahabat ini enggak. Dengan kesulitan ekonomi yang mereka ada, mereka tetap pengen ikut. Ada usaha. Sehingga mereka mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, bisakah engkau memberikan jalan aku untuk bisa berangkat? Saya nggak punya kendaraan. Kalau untuk modal bolak-balik masih ada lah. Padahal Utsman ini jemaah, sahabat Utsman bin Affan ini sudah menginfakkan 300 onta loh. Tapi memang ya jumlahnya 30.000. Pasukan Romawi ya ratusan ribu. Utsman itu onta yang baru datang dari Yaman. Kemudian yang dibawa onta itu bekal makanan macam-macam. Utsman ini mengatakan semuanya saya infakkan untuk berangkat. 300 onta itu baru ontanya loh. Belum isinya yang dibawa onta di punggungnya. Kaya raya itu Utsman. Dan nanti nggak jadi perang karena orang Romawi milih damai. Ketika sampai di negeri Syam mereka milih damai. Ya, kemudian dengan apa? Dengan ada ya persyaratan dengan membayar jizyah, damai. Itu Utsman pulang nggak minta lagi. Kan nggak jadi perang, tolong dipulangkan onta saya. Enggak. Sudah dilillah. Ya lillahi ta'ala. Nah, orang ini datang yang tidak membawa kendaraan dan nggak kebagian dan nggak punya kendaraan. Maka dia mengatakan, ya Rasul bawalah aku agar aku bisa ikut serta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ajidu ma ahmiluka alaih. Aku nggak ada juga. Ya kendaraan cuma satu ini. Ya, cuma satu ini. Ya. Kemudian Rasul mengatakan walakin tifulanan. Tapi saya punya jalan. Saya punya petunjuk jalan keluar. Kamu coba datangi seorang yang namanya Anu. Fulan. Mungkin kenal. Kamu datang coba sama si Anu. Begitulah. Ya. Fala'allahu ayyahmilaka. Semoga dia punya kendaraan lebih atau minimal bisa boncengin. Rasul juga sudah boncengan. Ya, itu pun gantian. Ya. Maka orang ini pun datang. Fa'atahu fulan. Maka datang ke fulan yang ditunjuk oleh Rasul. Dalam riwayat Imam Muslim. Kalau tadi, ya riwayat yang lain. Ketika orang ini datang kepada seorang yang ditunjuk oleh Rasul, ditunjukkan kepada Nabi, orang ini pun mengatakan faqala ma indi faqala rajulun ma indi. Saya juga enggak ada, karena cuma satu. Ini juga saya untuk berangkat. Ya, motor cuma satu. Ya, sudah bisa Ya, sudah untuk buat berangkat dan enggak bisa. Ya. Untuk yang lainnya saya juga cuma satu. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ana adulluhu alaman yahmilu. Saya ada tahu seorang yang barangkali dia juga punya kendaraan. Orang yang kedua yang ditunjuk oleh Rasul, ya, dia mengatakan saya tunjukkan barangkali ada orang yang dia punya kendaraan yang bisa ikut, ya, bisa diboncengin. Ya. Faqala, maka orang ini akhirnya pun menunjukkan, coba datang ke si Anu. Gitu. Ya. Maka dia datang ke orang tersebut, fa'akhbarahu, kemudian mengkabarkan tentang keinginannya, fa'ata fahamilau, dia dapat kendaraan. Akhirnya ikut jihad, ikut berperang, ikut berangkat, dia dapat, ada usaha, nanya-nanya dulu. Ya. Maka Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Ini sebabnya dari situ jemaah. Ini yang disebut dengan
Asbabul wurud, sebab keluarnya sabda Nabi ini apa? Tadi ceritanya begitu. Maka dia pun bisa berangkat karena ada yang menunjukkan. Siapa yang nunjukin pertama? Rasul. Ya, kepada orang kedua nunjukin lagi untuk mendapatkan kebaikan. Maka dia pun bisa berangkat, maka pahala orang yang berangkat tadi dia mendapatkan pahala, ya, kemudian orang yang menunjukkan kepada dia untuk naik kendaraan dia juga dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang ditunjukkan. Ibaratkan dapat pahala double. Pahala sendiri, pahala nunjukin orang, begitu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sini kita mengetahui tentang semangatnya mereka para sahabat Rasul di dalam apa? Di dalam berangkat untuk kebaikan. Ya. Dan berangkat di dalam apa? Untuk apa? Berangkat berjihad. Ini lihat, jauh. Itu perjalanan 22 hari, jamaah. Kemudian ditunggu Romawi. Romawi ditunggu sampai 20 hari. Enggak keluar. Tadinya mau menyerang, takut. Akhirnya dia memilih untuk damai dengan membayar jizyah. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita kan bareng-bareng rombongan semangat kalau mau kondangan. Tahu kenapa? Makan. Ini bukan mau makan, mau kondangan, mau perang ini. Perjalanan jauh, 800 km. Kemudian fasilitasnya minim, makanannya sulit. Sampai katanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang ikut serta, itu beliau mengatakan sampai air itu sulit, habis di jalan. Terus gimana ketika habis? Sampai menyembelih ontanya. Ontanya banyak yang disembelih untuk makan di jalan. Minumnya sampai kehabisan, minumnya dari perut onta. Jadi onta itu punya persediaan apa? Air. Karena onta itu minum, kan kuat, dia nggak makan, nggak minum sampai 7 hari kuat. Karena ada apa? Ada bukan kaki. Ya, untuk, ya bukan galon ya. Ya, untuk apa? Untuk menyimpan air. Ya, itu ada. Ya. Tapi jenengan kalau minum air begitu, jangan bayangannya kayak minum teh. Ya namanya air sudah masuk perut onta, ya sepet-sepet gitulah. Iya. Nah, kita lanjutkan jemaah. Jadi disebutkan dalam hadis ini tentang keutamaan menyebarkan atau menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang menurut Allah dan Rasulnya itu perbuatan baik. Karena kebaikan dalam Islam kan macam-macam. Walaupun ini awalnya tentang perjalanan untuk jihad, tetapi maknanya itu umum. Yang penting hadisnya umum. Rasul mengatakan bukan mengatakan mandalla ala jihad, enggak. Mandalla ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apa saja yang ada di dalam Islam. Maka ketika orang ikut mengamalkan, dia dapat pahalanya. Orang yang nunjukin tadi dapat pahalanya. Contoh dalam kebaikan yang Allah sebutkan. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya, contoh-contoh kebaikan. Bukan kebaikan menurut manusia, menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat saja. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi suatu kebaikan adalah pertama iman. Nah, jadi iman juga masuk kebaikan. Kita belajar agama ini termasuk menguatkan keimanan.
Man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, dan para nabinya. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba. Dan diantara kebaikan juga, ya, memberikan bersedekah harta dari yang dia cintai untuk kerabat dekat. Nah, keluarga kerabat dekat ini juga kebaikan. Wal yatama wal masakin, kemudian anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wabna sabili, kemudian ibnu sabil. Wasailina, dan orang-orang yang meminta, yang kesulitan. Wa firriqabi wa aqamas sholata, dan orang-orang yang menjadi tawanan atau disebutkan riqab, seperti budak. Wa aqamas sholat, kemudian mendirikan sholat. Wa ataz zakat, dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan sabar di dalam kesulitan. Di dalam apa? Dan sabar di dalam kesulitan. Dalam kesulitan, kesusahan, sabar. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ini diantara kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan. Maka arti dari mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala orang yang mengamalkan. Kebaikan apa? Tadi diantaranya tadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Dan masih banyak, nggak mungkin disebutkan semua. Yang dianggap oleh syariat itu baik, maka ketika kita menunjukkan kepada seseorang dan dia mengamalkan, maka kita juga dapat pahalanya. Dalam hadis ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ada bahasan yang pertama adalah cara menunjukkan kebaikan. Cara mengajak kepada kebaikan. Yang keduanya adalah siapa yang diajak kepada kebaikan. Dan bahasan yang ketiga, apa keutamaan menyebarkan dan menunjukkan kepada kebaikan dalam hadis ini. Jadi saya ulangi, dalam hadis tadi, setelah kita tahu asbabul wurudnya, kemudian kebaikan yang dimaksud apa? Setelah itu, cara menyebarkan kebaikan. Cara menyebarkan kebaikan, siapa yang kita ajak untuk kita ajak mengamalkan kebaikan, dan apa keutamaan menyebarkan kebaikan. Ini kan semuanya masuk dalam hadis ini. Kita bahas yang pertama, cara menyebarkan kebaikan. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Pertama adalah dengan lisan. Dengan apa? Lisan. Bagaimana menunjukkan kebaikan dengan lisan? Macam-macam. Orang nanya, Pak, di sini ada pengajian di mana ya? Oh, itu di musola. Ya. Di musola Baitus Salam. Setiap hari Selasa malam Rabu ada pengajian. Oh, ada, iya. Pada maghrib sampai isya. Kemudian dia datang ikut ngaji. Maka jenengan dapat pahala orang yang ngaji tadi. Tanpa mengurangi pahalanya dia. Ya. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang ditunjukkan tadi. Ya. Maka harusnya kita semangat. Ya. Atau kita nggak nunjukkan. Ya. Tetapi mungkin kita yang mengajarkan juga sama.
Ya, nggak cuma yang nunjukkan, tapi sama yang mengajarkan. Ya, nunjukin itu loh, ada pengajian itu di sana ada belajar baca Quran. Itu di sana ada orang yang ngajarin belajar agama. Di sana ada yang mengajarkan tahsin. Ini apa? Ini termasuk menunjukkan kebaikan ketika ada orang yang mau untuk apa? Untuk belajar, maka kita dapat pahalanya. Share. Ya enggak? Buat apa? Buat pamfletnya. Hadirilah. Nah, begitu kan? Kajian rutin misalnya di musola bahasan ini, ya. Maka kalau ada orang yang datang ke sini dengan dapat pahalanya walaupun cuma buat pamflet. Ya. Nggak secara langsung ngajak orang ngaji, enggak, tapi cuma lewat pamflet, tapi orang baca. Mengingatkan di grup misalnya, itu dapat pahala. Jangan cuma ngelihat WA doang, semangat juga menyebar kebaikan. Nah, atau juga di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan atau ya memerintahkan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ini juga masuk ketika kita mengingatkan dengan lisan. Atau juga lewat ya, misalnya lagi lewat ya apa? Radio misalnya, televisi, itu kan yang menyebarkan kebaikan, kemudian orang dapat hidayah, dapat kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya juga. Ya. Jadi harus semangat, ya. Semangat kita menyebarkan kebaikan. Ini contoh dengan lisan. Ada contoh menyebarkan kebaikan dengan perbuatan. Bagaimana menyebarkan ya kebaikan dengan perbuatan? Ya minimal mengucapkan salam. Ini kan menyebarkan kebaikan. Yang tadinya dia enggak salam, kemudian salam, akhirnya keluar doa. Ya, menyebar kebaikan. Atau minimal apa? Kita mengamalkan dalam hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan amalan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun itu hanya ya bermuka ceria kepada saudaranya. Ini kan menyebarkan kebaikan. Ya. Atau juga amanah. Amanah mengemban tugas. Atau juga memberi makan. Ya, memberi makan. Intinya jemaah, kita di dalam menyebarkan kebaikan itu macam-macam caranya. Makanya Rasul menyebutkan man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Orang yang maksiat aja semangat loh. Ya, untuk menyebarkan maksiatnya mereka biar orang pada gabung, biar orang terima, biar orang ngikutin. Itu banyak jemaah. Ya. Nyebarin keburukannya aja mereka siap, dengan lisan ya ada, dengan harta ya iya. Ya. Maka kita harusnya lebih semangat. Kenapa? Dapatnya pahala. Ya. Di jalan banyak apa itu? Tulisan-tulisan, iklan-iklan, ya. Macam-macam iklan-iklannya. Ya, entah iklan apa, jalan ada iklan ya rokok, ada iklan macam-macam. Itu kan sebenarnya kan dia apa disewa. Ya. Sekali-kali disewa, oh jangan iklan itu mulu ah. Apa? Mengingatkan kebaikan. Dan begitu kan bisa. Ya. Sudah siapkah Anda untuk obat? Siapkah Anda untuk apa? Menghadap ke alam kubur? Apa bekalnya? Orang baca langsung mikir, iya ya. Langsung sholat dia. Langsung tobat. Dengan dapat pahalanya. Ya. Ini contoh. Ya. Menyebarkan, lihat.
iklan-iklan di luar, apa iklan-iklannya? Ya. Maka kita berusaha menyebarkan kebaikan dengan harapan mendapatkan pahala orang yang mengikuti. Ya. Yang mobil truk, kadang di belakangnya gambarnya apa? Gambarnya perempuan. Udah gitu apa? Setengah telanjang. Ya, udah gitu macet lagi yang kelihatan itu mulu kan? Ya, ada tulisannya, aku tunggu. Begitu aja. Apa coba? Coba kali-kali ganti gambar itunya di belakangnya. Kesempatan tuh sopir-sopir yang punya truk ganti. Yang tadinya gambarnya perempuan setengah telanjang, tulisannya ditunggu ganti. Apa? Gambarnya kuburan. Gambarnya kuburan, ditunggu dalam kuburan. Dan bisa jadi orang tobat, nggak bisa. Ya, nasihat-nasihat yang manfaat walaupun turingan. Ya. Jadi kata-kata walaupun itu kecil, sedikit, ringkas, bisa saja orang itu mendapatkan manfaat, jangan meremehkan. Ya. Kan dakwah itu. Sopir truk juga bisa apa? Dakwah itu, gambarnya kuburan. Ya. Mengingatkan untuk apa? Mengingatkan kematian biar yang baca tobat. Yang tadinya mau maksiat nggak jadi karena ngeliat itu. Dapat pahalanya? Dapat. Ya. Jadi walaupun ringan jangan meremehkan, mengajak kepada kebaikan. Imam Al-Bukhari menulis kitabnya Shahihul Bukhari yang menjadi kitab apa? Kitab hadis yang paling sahih, paling banyak hadis-hadis yang sahihnya. Dikenal. Beliau cuman awalnya mendengarkan pengajian, kemudian gurunya itu ngomong, coba seandainya ada dari kalian yang ngumpulin hadis-hadis yang sahih. Dari pengajian itu dia yang masih ingat, coba di antara kalian ada yang ngumpulin hadis yang sahih. Padahal kajian 1 jam, tapi kalimat itu yang masih nempel, kata-kata itu yang masih ingat. Akhirnya dia apa? Semangat mengumpulkan hadis sahih, jadilah Shahih Al-Bukhari. Ya, jadi apa? Kira-kira gurunya dapat pahala enggak? Dapat. Dapat. Dan kita dalam menyebarkan kebaikan itu enggak harus jadi terkenal, enggak harus. Enggak harus ketika kita menyebarkan kebaikan apa? Biar kita terkenal, enggak harus walaupun di belakang layar. Ya, walaupun cuman ngerekam. Tapi orang selain yang di sini bisa mendengar, bisa ngelihat. Walaupun yang nyoting, yang rekam nggak kelihatan. Dapat pahalanya? Dapat. Ketika ada orang yang melihat pengajian ini, kemudian dia mengamalkan ilmu ini, maka dapat. Nggak cuma yang rekam, yang ngadain. Nggak cuma yang ngadain, takmir musola. Bukan masjid, takmir musola. Ya. Kemudian yang membantu proses lancarnya kajian ini, maka setiap yang mendapatkan kebaikan dari pengajian ini, maka dia juga dapat pahalanya. Begitu. Jadi nggak harus semuanya tampil di depan, nggak harus. Yang penting kan pahalanya. Ya. Jangan nggak harus semuanya tampil kelihatan, enggak. Dalam kitab Sirah Nabi jamaah, hampir dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, itu di awal-awal kitab atau dalam awal-awal dakwah dengan sembunyi-sembunyi, 3 tahun setelah Rasul dakwah itu dakwah sembunyi-sembunyi. Itu ada judul namanya dalam sejarah Sirah Nabi, ada namanya judul Darul Arqam. Darul Arqam. Apa itu Darul Arqam? Dar itu rumah, Arqam nama orang. Darul Arqam. Rumahnya Arqam, itu artinya. Kenapa banyak disebutkan dalam kitab-kitab Sirah Nabi? Rumahnya Arqam ini disebut mulu. Arqamnya kita mungkin jarang yang dengar. Atau mungkin jarang yang kita kenal. Apa jangan pernah dengar sahabat namanya Arqam? Sebelum saya ngomong. Sebelumnya. Ya, kalau Abu Bakar kenal. Umar kenal. Arqam jarang yang kita kenal. Ya.
Ternyata apa? Darul Arqam, rumahnya Arqam. Dia Arqam itu namanya Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Namanya Arqam, umurnya 16 tahun. Dia punya rumah di atas Bukit Sofa. Ya, di atas Bukit Sofa itu ada rumah ya, rumahnya Arqam, anak pemuda umur 16 tahun. Masuk Islam kurang lebih nomor 13 atau 14. Kalau kita nomor berapa ya, jemaah? Udah gak kehitung ya. Rumahnya Arqam ini, jemaah, dijadikan tempat pengajian pertama dalam Islam. Karena dakwah sembunyi-sembunyi sebelum terang-terangan itu 3 tahun. Selama 3 tahun itu dapat ilmunya lewat mana? Karena ilmu itu harus disampaikan, wahyu harus disampaikan lewat rumahnya Arqam ini. Orangnya nggak dikenal, tapi dia dikenal, jemaah. Kalau tanyanya sahabat, Abu Bakar banyak yang kenal, tapi Arqam ini jarang yang kenal. Tapi orang ini pahalanya banyak. Kenapa? Rumah yang belum ada masjid waktu itu. Rumah yang pertama dijadikan pengajian oleh Rasul di rumahnya Arqam ini. Ketika sembunyi-sembunyi, ngajarinya di situ. Ya. Maka ketika kita menyebarkan kebaikan, nggak usah kita itu niatnya apa? Terkenal. Atau kita niatnya kalau ada yang muji senang. Kalau nggak ada yang muji, jengkel. Nggak usah. Kalau kita nyebarin lewat YouTube misalnya atau apa, ada yang namanya, kalau jempolnya gini apa namanya itu? Yang di video apa? Like. Kalau yang jempolnya dibalik, nah, kadang orang itu, kita mau ada yang jempolnya begini atau yang begini, nggak usah pedulikan. Yang penting menyebarkan kebaikan, bukan nyari pujian. Atau ketika nyebarin kebaikan, kemudian ada yang menghina, kemudian nggak mau nyebarin lagi, nggak usah dipedulikan. Mau muji, mau mencela, nggak peduli. Yang penting, man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'ilihi. Begitu. Kemudian juga bisa dengan tulisan. Nulis nasihat singkat. Ya. Saya sendiri kalau baca mending nasihat singkat kalau di HP. Kalau terlalu panjang, males bacanya. Lagi serius baca, penasaran, lanjutannya. Kencet lagi, lanjutannya. Masih lanjut, capek lewat. Nggak usah terlalu panjang. Kalimat singkat tetapi mengena itu lebih utama. Terlalu panjang, capek bacanya. Lanjutannya, selanjutnya, nggak selesai. Ya. Atau bisa buat poster, ya. Atau juga mengeser, ya, mengeser manfaat, ya. Jangan cuma nge-share-nya berita-berita yang nggak jelas, nggak jelas sumbernya, nggak tahu kebenarannya. Buat aplikasi, papan iklan, ya, papan masjid, walaupun papan masjid, musola ada di situ. Orang tuh lihat, ada musola di situ. Kalau orang sini mungkin paham, tapi orang yang lewat sini kan nggak cuma orang sini doang. Kita aja sering kebantu lewat di jalan, ya waktunya sholat. Ada hijau itu kan biasanya ada kan, kecil itu kan, masjid, begitu kan. Ada arah panahnya, begitu, ya. Masjid, ada begitu. Itu membantu orang sholat, ya. Itu yang masang itu dapat pahala itu, ya. Orang yang masang itu dapat pahala. Atau juga dengan harta, dengan apa? Dengan bersedekah. Nyontoin, membuka donasi. Yuk kita mau bangun musola ini. Ya, kenapa? Karena keramiknya mau diperpanjang ke belakang. Alhamdulillah sudah. Membuka donasi, ayo. Maka orang yang ikut donasi dengan kita membuka, maka jenengan dapat pahalanya. Orang yang ikut serta donasi, begitu. Ya. Kemudian bangun masjid, ya, macam-macam. Ya. Atau juga bisa membantu orang yang belajar ilmu agama, ya. Kemudian juga dengan jabatan. Mumpung masih punya jabatan, ya. Kalau punya jabatan, gunakan jabatannya untuk menyebarkan, mengajak kebaikan. Jangan malah apa? Jangan malah mumpung punya jabatan untuk nyari apa? Nyari sebanyak-banyaknya uang doang. Sampai nggak peduli yang haram, yang halal. Yang penting dapat untung. Jangan. Justru punya jabatan, gunakan jabatannya itu
menyebar kebaikan. Sehingga dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya dapat pahala. Ya, punya jabatan cuman lewat dengan apa? Dengan tanda tangan set. Bangun apa? Bangun masjid, Pak. Oh, gampang. Dipermudah. Sudah ada dananya belum? Kurang, tambah. Begitu. Sudah ngasih tanda tangan jabatan kan begitu. Ya enggak? Kasih tanda tangan, kasih bantuan, dapat duit pahalanya. Pak, minta tanda tangannya, Pak. Ya. Muat apa nih? Buat tempat ya perzinahan, Pak. Oh, enggak boleh. Maaf. Ya, tutup sekalian. Nah, begitu. Ini namanya menggunakan menyebar kebaikan dengan jabatan, baik itu dengan perbuatan, lisan, harta, ataupun tulisan. Dengan itu, semoga kita mendapatkan pahala yang Rasul menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.